saya tidak usah membahas buku saya, karena buku saya jelas ceritanya sangat sederhana sekali. Cah deso di usia 16 tahun yang ingin merubah nasib, itu kata kuncinya. Nah, adapun yang lain-lain cerita itu lebih pada aksesoris perjalanan. Tapi dalam kesempatan ini, acara ini adalah acara, saya sebut acara bedah buku. Tapi yang terpenting adalah satu, reuni seorang OB dengan pimpinan tertingginya, Pak Indra. Susah dibayangkan saya menjadi OB beliau, kemudian suatu kali di tahun 2003 ketemu di bandara Soekarno-Hatta, sama-sama menuju ke Frankfurt. Terima kasih Pak Indra. Itu juga ya mungkin Tuhan menjadi dia. Itu sahabat saya Alek itu sama-sama OB. Itu kalau datangnya jam 5 itu dihitung lembur kan itu. Yang anehnya pada saat mengajukan lembur ke Pak Indra nggak pernah ditanya langsung kita kan lembur ya itu. Padahal itu maknanya besar sekali untuk seorang Triyono, itu menjadi maknanya besar sekali. Sehingga saya bisa CV, mungkin bisa membeli tanah dan sebagainya. Karena dari uang lembur itu sebetulnya kalau kita bisa memanage dengan baik, itu sudah ya bisa membantu ekonomi keluarga kita. Itu yang saya rasakan. Nah, dalam kesempatan ini mengingat nanti Bapak Lili ada lain, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada petinggi-petinggi Kompas Media. Satu adalah Bapak PKO. Walaupun saya tidak sempat menjadi OB beliau dulu, kalau nggak salah OB-nya Mas Jemingin ya kalau nggak salah. Terus kemudian digantikan oleh Mas Diono almarhum ya. Tapi saya cukup mengenal bagaimana Pak Oyong. Pak Oyong selalu sebagai pimpinan yang sangat karismatik, tidak banyak bicara, selalu menggunakan baju tangan pendek, bahannya tektoron kalau nggak salah ya itu. Warnanya kalau nggak putih, kemudian hijau telur asin atau ya kuning-kuning yang tidak terlalu kontras. Kemudian kebetulan beliau kalau nggak salah juga suka rokoknya itu Bismillah ya yang warna hijau itu Pak Oyong. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah pada saat era itu Pak Oyong dan Pak Yakub bagaimana perhatiannya kepada para pegawainya. Jadi predikat sebagai pimpinan yang humanis, yang memanusiakan manusia itu bukan lip service, tapi nyata. Kala itu yang namanya OB, sopir maupun direktur dapat uang makan yang sama. Ya kalau gaji jangan ditanyain dong, itu kan lain dong. Masuk OB sama direktur sama itu malah nggak benar kan itu. Tapi paling nggak fasilitas jadi namanya uang payung, uang jas hujan, uang susu anak, uang lembur, uang sekolah, perumahan. Saya OB 6 tahun, begitu 6 tahun langsung ditawarin rumah. Nah, ini di era Pak Oyong dan Pak Jakub. Jadi apapun alasannya ini fakta sejarah. Bagaimana Pak Oyong, kemudian Pak Jakub. Nah, Pak Yakub terus terang aja saya mempunyai 3 catatan yang menurut saya luar biasa dan mungkin baru saya ceritakan hari ini. Macam gitu. Di tahun 98 itu adalah Krismon, betul? Hampir bukan seluruh, banyak perusahaan yang melakukan PHK, kemudian mengurangi pegawainya, menurunkan fasilitasnya dan lain sebagainya. Tapi ini berbalik 180 derajat. Pak Yakub kala itu memberikan bonus khusus. Mungkin masih ada yang ingat tahun 98? Semua pada tercengang, setengahnya nggak percaya. Artinya kalau Pak Yakub kala itu tidak membagi itu, nggak ada karyawan protes, nggak ada. Masih untung kita nggak di PHK, masih untung fasilitas kita nggak dikurangi. Tapi di tahun 98 justru diberikan bonus khusus, ya. Dan puji syukur alhamdulillah Pak Lili, saya pergi ke Tanah Suci juga di 98 Pak untuk menunaikan ibadah haji. Kan itu satu. Kedua,
pada saat saya bertugas ke China, kebetulan saya sempat pergi ke Peking University, Pak. Di sana ketemu dua orang guru besar, namanya Profesor Liang Lici yang lahir di Bandung, yang satu Profesor Huang Hua Petojo, kelahiran Petojo, Jakarta Pusat. Saya juga nggak ngerti kok saya bisa kenal dua guru besar dari University. Adalah itu sahabatnya Pak Max Mulyadi Supakat. Pak Max Mulyadi Supakat adalah pemilik pabrik kaos Raider yang ada di Semarang, Cengkareng. Saya sangat kenal baik dan saya baru sangat sering diundang ke beliau. Nah, dikenalkan pada saat saya pergi ke Peking University, saya berkunjung ke Peking University. Ya banyak cerita lah bagaimana cara pendidikan di China dan sebagainya. Setelah itu beliau ke Indonesia. Kalau nggak 2004 atau 2005 macam itu, ingin bersilaturahmi, ingin berkenalan, ingin berjumpa dengan Pak Yaakob. Nah, saya sebagai orang yang insya Allah ngerti aturan, saya laporkan kepada Humas kala itu. Waktu itu di sekretaris Humas ada namanya Mbak Pandan. Tapi kok jawabnya lama ya, sehari dua hari, padahal orang sudah ada di Indonesia. Lagi-lagi nih Pak, ini ilmunikanya saya terapkan. Saya langsung ke ruangannya Mbak Evi, sekretaris Pak Yaakob. Apa yang terjadi? Hanya hitungan jam saya dikasih kabar oleh Mbak Evi, Mas Tri, nanti hari Rabu ya jam 10 tamunya hadir di ruangan Pak Yaakob. Maksud saya, Yaakob tidak memandang siapa sih yang ngomong itu, gitu. Tapi apa sih sebetulnya yang mau disampaikan? Dan dari pertemuan itu ada tindak lanjut penerbitan Kamus Indonesia Tionghoa yang kala itu Pak Teddy juga hadir, dan launchingnya kebetulan di sini Pak, dihadiri oleh beberapa negara sahabat, ada beberapa menteri kala itu. Nah, itu di Kompas Gramedia sudah mulai ada yang pensiun Pak, sudah mulai pensiun. Salah satu yang pensiun tetangga saya namanya Pak Umar, itu bagian umum, bagian bersihin servis mesin ketik. Saya datang ke rumah dia, Pak Umar udah pensiun, udah. Berapa uang pensiunnya Pak Umar? 125.000. Maaf, agak kaget waktu itu. Oh, kok 125.000 ya? Maksudnya nggak segitu. Nah, pada saat yang bersamaan, Kompas membuat headline yang namanya headline yang berdiri di depan dan besar. Judulnya adalah Golden Shake Hand oleh PT Garuda Indonesia. Kala itu di bawah direktur utamanya adalah Pak Robi Johan, mantan direktur Bank Niaga. Artinya karyawan Garuda yang di PHK itu mendapatkan uang pesangon yang jauh lebih besar. Atas dasar itu, saya sebagai karyawan, saya memberanikan diri untuk nulis. Kalau istilah sekarang si Farel ojo dibanding-bandingin, kan itu. Kala itu malah saya banding-banding tapi dengan argumen-argumen yang masuk akal. Mas Tri, suruh nyusul Mas Teddy. Kemana Mbak Dewi? Ke Jepang. Ah, bercanda, nyusul ke Jepang. Nggak bener ini, tiketnya apa saya udah urusin kan itu. Itu tempatnya Jepang di Makuhari ya, untuk Toys Fair. Nah, ke Jepang kalau nggak salah itu DLN-nya paling mahal, paling tinggi gitu loh, karena dianggap biaya hidupnya mahal. Dan itu benar. Di malam pertama diajak Pak Teddy, Tri, kita makan malam yuk, siap. Keluar. Makan nasi putih sama sepotong daging kayak rendang itu, kalau dirupiahkan itu 40.000. Saya udah susah tidur itu, kan 40.000. Kalau di sini masakan yang seperti itu 4.000 di restoran sederhana yang paling enak. Ingat saya begitu. Sudah. Begitu malam kedua Pak Teddy nelpon, Tri, ini waktunya makan malam. Maaf Pak Teddy, saya udah bawa Indomie nih, saya bilang gitu. Sayang kalau nggak kemakan, saya bilang gitu. Jadi nekat, bayangannya di Jepang sama
sama pimpinannya ngelawan, kan itu. Jadi ya gimana kalau saya harus itu lagi kan nanti nggak ada sisa di LN-nya kan itu. Jadi dalam kesempatan ini Pak Lili, Pak Indra, Pak Teddy, ya kalau pun sebut saya bisa mencapai kemajuan apa dan sebagainya, sekali lagi saya katakan bahwa itu guru saya, dosen saya itu adalah petinggi KKG. Itu. Satu hal yang penting isu sara, ya itu penting. Karena mengatakan, oh yang bisa maju di Gramedia itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang Katolik, bahkan membuat analogi macam-macam. Itu. Saya seorang OB yang nggak ada koneksinya apa-apa. Faktanya saya mendapatkan SK mutasi dan promosi 13 kali. Kesempatan keluar negeri 11 kali. Makanya saya katakan pada saat pergi haji, pergi umroh, gaji saya nggak dipotong. Itulah yang saya pada saat saya bersama Pak Dr. Talmud, Ibu Dr. Yayu, saya ngajar di Unpam ya Bu ya, kelas eksekutif itu saya menjadi PR-nya. Saya bilang ini bukti nyata, macam itu. Masjid besar dibuat di depan Gramedia, itu. Jadi kadang orang membuat cerita-cerita yang mungkin karena faktor kebencian apa dan sebagainya. Saya menjadi garda terdepan untuk menjadi PR-nya bahwa Gramedia tidak begitu. Ini menjadi penting. Jadi sekali lagi makanya acara ini sebetulnya lebih oke lah bedah buku gitu, tapi lebih kepada reuni kepada para petinggi, reuni dengan sahabat-sahabat karena di sini ada dari Grasindo, ada dari Mas Suhud sarana informatika, sama-sama satu pesawat sama Pak Indra ya Mas Suhud waktu tahun 2003 ke Jerman, nggak sengaja juga. Ada Pak Sulaiman, ada rekan-rekan dari bahkan dari wartawan Kompas ada Pak Nur Cahyo hadir juga Pak, macam-macam itu. Jadi saya lebih mengistilahkan ini sebagai reuni sesepuh kita dari Sonora, Pak Jos. Mohon untuk berfoto sebentar, Bapak. Ya, berfoto bersama sebentar ya. Di atas. Selamat, dimohon ke atas. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Lili Utama yang sudah menghadiri acara ini. Terima kasih. Manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang